Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Fadila Salsabila, NIM saya F2B023033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran kritis dalam pendidikan. Pemikiran kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam. Dalam pendidikan, hal ini tentu sangatlah penting untuk mendorong siswa berpikir secara logis dan juga kreatif. Fokus utamanya adalah bagaimana pada proses berpikirnya, bukan bagaimana hasil akhirnya. Nah, selanjutnya ada pentingnya pemikiran kritis. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam memecahkan masalah secara efektif. Pemikiran kritis melibatkan kemampuan siswa untuk bisa mengidentifikasi masalah, menganalisis berbagai alternatif solusi, dan juga memilih tindakan yang paling efektif. Siswa diajarkan untuk berpikir secara sistematis, tidak terburu-buru, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum nanti siswa mengambil sebuah keputusan. Dalam proses ini, siswa menjadi lebih percaya diri dan siswa lebih mampu untuk menghadapi masalah-masalah kompleks, baik di kelas maupun di kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara logis dan juga analitis. Pemikiran kritis mendorong siswa untuk menggunakan logikanya dalam mengevaluasi informasi, data, dan juga sebuah argumen. Nah, siswa itu nanti akan belajar mengenai pola dan juga menemukan hubungan sebab akibat, dan siswa dapat mengidentifikasi apakah informasi yang siswa dapat ini relevan atau tidak relevan. Dengan kemampuan analitis yang baik, siswa juga dapat memahami materi pelajaran secara lebih mendalam dan bisa menyelesaikan tugas dengan lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran yang lebih dalam. Ketika siswa dilatih berpikir kritis, mereka tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami konteks dan aplikasi dari pengetahuan tersebut. Pemikiran kritis mengajarkan siswa untuk bertanya, mengeksplorasi, dan juga menyelidiki ide-ide baru secara aktif, sehingga dalam proses pembelajarannya itu lebih bermakna dan lebih interaktif. Lalu pembelajaran mendalam ini dapat membantu siswa membangun konsep yang lebih kuat dan membuat siswa lebih mampu menghubungkan teori dengan praktik. Yang keempat yaitu menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Di dalam kehidupan nyata, siswa tentu akan menghadapi tantangan yang membutuhkan kemampuan untuk bisa berpikir mandiri, lalu nanti siswa membuat sebuah keputusan dan memecahkan masalahnya secara inovatif. Pemikiran kritis ini membekali siswa dengan keterampilan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dan siswa dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Siswa yang terbiasa berpikir secara kritis cenderung lebih adaptif, kreatif, dan mampu berinovasi dalam lingkungan kerja ataupun masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu ada strategi pengembangan pemikiran kritis. Yang pertama, mengajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka mendorong siswa untuk berpikir lebih mendalam dan memberikan jawaban yang tidak terbatas, hanya misal contoh iya atau tidak. Contohnya seperti ini, ada yang bertanya, apakah ini benar? Mungkin siswa lebih bisa menanyakan dengan mengapa menurutmu hal ini benar atau salah. Nah, dengan pertanyaan seperti itu, siswa diminta untuk bisa menganalisis informasi yang mereka miliki, menyusun argumen logis yang berdasarkan bukti yang ada, lalu mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Contoh penerapannya mungkin dalam pelajaran sejarah, guru bisa bertanya, bagaimana keputusan suatu tokoh sejarah memengaruhi masa depan bangsa tersebut. Nah, itu akan memantik dan meminta siswa untuk bisa berpikir secara kritis. Yang kedua yaitu mendorong diskusi kelompok. Diskusi kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi ide, mendengar pendapat orang lain, dan mengembangkan cara berpikir yang kolaboratif. Strategi ini tentu sangat efektif karena apa? Karena siswa belajar mempertahankan argumen mereka dengan alasan yang kuat. Jadi pada saat kelompok itu
banyak sekali kan argumen dari berbagai anggota kelompok. Nah, siswa dapat belajar tuh mempertahankan argumennya, tetapi juga disertai dengan alasan yang kuat. Lalu mereka bisa berlatih untuk mendengar, menghargai, dan mengkritisi ide-ide orang lain secara konstruktif. Lalu dapat diskusi ini dapat mendorong siswa untuk bisa mengeksplorasi perspektif baru yang mungkin belum mereka terpikirkan. Contohnya nih dalam pelajaran sains, kelompok siswa dapat berdiskusi tentang dampak penggunaan energi terbarukan dibandingkan energi fosil seperti itu. Lalu yang ketiga, memberikan studi kasus untuk dianalisis. Nah, studi kasus adalah metode yang paling efektif untuk melatih pemikiran kritis dengan memberi siswa situasi nyata yang harus mereka analisis dan harus mereka selesaikan. Siswa dapat mengidentifikasi inti masalah dan mencari solusi berdasarkan fakta yang ada. Mereka juga dapat menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan mengaplikasikannya di dunia yang nyata. Lalu studi kasus itu juga dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi alternatif. Contohnya seperti ini, dalam pelajaran ekonomi, contoh, siswa dapat memberikan studi kasus tentang dampak inflasi terhadap kehidupan sehari-hari dan diminta untuk memberikan solusi kebijakan yang relevan. Contohnya seperti itu. Lalu yang keempat, yang terakhir ada menggunakan teknik pembelajaran berbasis masalah PBL atau mungkin disingkat problem based learning, adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menempatkan mereka dalam situasi masalah yang kompleks. Nah, mungkin langkah-langkahnya yang pertama yaitu guru bisa memberikan masalah nyata atau simulasi masalah, lalu membiarkan siswa mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan informasi dan juga mencari solusi. Lalu mendorong siswa untuk bisa bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, lalu melakukan refleksi terhadap proses dan juga hasil pembelajaran. Nah, manfaat yang didapatkan tentu siswa belajar untuk bisa memecahkan masalah secara mandiri ataupun di dalam tim. Mereka juga mampu mengembangkan kemampuan untuk mencari informasi yang relevan, berpikir analitis, dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Contoh saja, misal di dalam lingkungan sekolah nih, siswa diminta untuk mencari solusi. Bagaimana sih caranya untuk mengurangi limbah plastik yang ada di sekolah menggunakan pendekatan PBL tersebut. Oke, berikutnya yaitu peran guru dalam mengembangkan pemikiran kritis. Guru memegang peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, berikut adalah peran guru. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi guru tidak hanya berperan sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai pemandu yang nantinya membantu siswa dalam menggali pengetahuan secara mandiri. Guru juga mendorong siswa untuk bisa bertanya, mengeksplorasi ide-ide baru, dan menemukan jawaban mereka sendiri. Fasilitas ini dilakukan dengan memberikan bimbingan tanpa perlu mengarahkan sehingga siswa dapat belajar mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka. Contohnya di dalam diskusi kelas, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat mereka sambil tetap menjaga agar diskusinya itu tetap terarah. Jadi memandu mereka lah, membuat mereka dapat menyampaikan pendapat mereka, tetapi tetap dalam keadaan diskusinya itu tetap terarah, tidak istilahnya apa ya, tidak kesana kesini lah seperti itu. Lalu yang kedua yaitu memberikan umpan balik konstruktif. Guru memberikan umpan balik yang membantu siswa memahami kekuatan dan juga kelemahan dalam argumen atau solusi yang mereka ajukan. Umpan balik yang baik itu mencakup pujian atas usaha siswa serta perbaikan yang spesifik dan membangun. Dengan umpan balik, siswa belajar mengevaluasi cara berpikir mereka sendiri dan meningkatkan kemampuan analitis serta logis. Contohnya saja, contoh saat siswa itu menjawab sebuah pertanyaan kompleks. Nah, guru bisa berkata, jawabanmu sudah baik,
tetapi bagaimana jika kamu mempertimbangkan faktor lain yang bisa mempengaruhi hasilnya? Mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Lingkungan yang mendukung adalah ruang di mana siswa merasa nyaman untuk bisa mengekspresikan pendapat tanpa takut untuk dihakimi. Nah, guru dapat mendorong rasa saling menghormati di dalam kelas sehingga siswa itu berani mengajukan pertanyaan dan berbagai ide tanpa perlu diajak atau mungkin ditertawakan oleh teman-temannya. Lingkungan yang positif juga mencakup keberagaman pendekatan pembelajaran, seperti contohnya guru menerapkan aturan di kelas yang mendorong diskusi terbuka, seperti mungkin guru dapat berkata tidak ada jawaban yang salah dan kita di sini belajar dari setiap ide yang muncul. Jadi siswa tidak merasa takut salah untuk menyampaikan pendapatnya karena memang tidak ada jawaban yang salah. Kita semua bisa belajar dari ide-ide yang muncul dari masing-masing siswa tersebut. Yang keempat yaitu menyediakan alat dan sumber daya yang relevan. Guru memastikan siswa memiliki akses ke berbagai sumber daya seperti mungkin guru menyediakan buku, artikel, atau mungkin sebuah video atau alat teknologi yang relevan. Dengan sumber daya yang tepat, siswa tentu dapat mengeksplorasi materi secara lebih mendalam dan mendapatkan wawasan baru. Guru juga mengajarkan cara menggunakan sumber daya tersebut secara efektif, seperti mungkin mencari informasi dari sumber yang kredibel atau menggunakan aplikasi pembelajaran. Contohnya, guru memberikan daftar situs web yang terpercaya kepada siswa untuk bisa mencari data pendukung dalam menyelesaikan sebuah proyek penelitian sains sederhana, mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemikiran kritis memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan karena kemampuan ini membantu siswa menjadi pembelajar mandiri dan juga inovatif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pendekatan yang terstruktur dan kreatif sehingga siswa akan dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan mampu menganalisis serta mengevaluasi informasi dengan baik. Dengan demikian, pengembangan pemikiran kritis tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih percaya diri dan juga kompeten. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.